Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Terakhir kita kemarin apa ya? I'tidal sudah belum? Sudah ke belum i'tidal? Rukuk sudah ya? Sekarang i'tidal berarti ya. Baik, kita masuk rukun yang ke berapa ini? Berdiri tegak, niat, membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal. Berarti yang kelima ya. Nah, yang kelima i'tidal. Niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, baca suratul Fatihah, ruku, i'tidal. Bukan, berarti yang keenam ya. Yang keenam. I'tidal. I'tidal ini termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan. Kita ulangin sedikit untuk mengingat pelajaran yang pernah kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa rukun sholat itu kan pendapat yang paling kuat, terbagi semuanya itu ada 13 rukun, terbagi menjadi 4 bahagian. Pertama, rukun qauliyah, rukun bacaan. Rukun bacaan itu adalah takbiratul ihram pertama, kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, dan yang kelima adalah salam. 5 kan sudah ya. Kemudian kelompok yang kedua disebut namanya ruknul fi'liyah, rukun gerakan. Rukun gerakan ada 6. Pertama, berdiri tegak. Yang kedua, rukuk. Yang ketiga, i'tidal. Ini yang kita akan bahas nanti, i'tidal. Yang keempat adalah sujud 2 kali. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk tasyahud akhir. 6. 6 tambah 5 sama dengan 11. Masih ada sisa berapa? 2 ya. Baik, kemudian kelompok rukun yang ketiga disebut namanya ruknul qalbi, rukun hati. Rukun hati ini cuma ada 1. Apa itu? Yaitu niat. Niat sholat di dalam hati, dan itu dilaksanakan dalam hati pada saat takbiratul ihram. Ya, itu niat. Berapa sudah? 12. Sisa berapa lagi? 1. Nah, kelompok yang keempat disebut namanya ruknul ma'nawiyah, rukun makna. Orang sekarang menyebut makna itu abstrak. Secara keseluruhan tidak bisa terlihat, tapi kalau diperhatikan satu-satu itu bisa. Rukun abstrak, maknawi, abstrak. Abstrak ini cuma ada 1, yaitu adalah tertib bainal arkan, di antara rukun-rukun salat. Dari niat, takbiratul ihram, berdiri tegak sampai salam yang pertama. Itu disebut namanya ruknul ma'nawiyah, rukun secara makna. Orang sekarang menyebut makna itu adalah abstrak. Baik, kembali kita kepada masalah rukun salat yang ke-6, yaitu adalah i'tidal. Seperti yang kita sebutkan tadi, i'tidal ini adalah masuk dalam kategori rukun fi'liyah, rukun gerakan. Disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsummarfa hatta ta'tadila
qa'imah. Kemudian kata Nabi, kalian bangkit, irfa'atu bangkit bahasa kitanya, berdiri hatta ta'tadila, sampai kalian i'tidal. Bahasa kitanya i'tidal itu rata lah ya, rata badan kita. Nah, qa'iman ratanya dalam posisi berdiri. Ya, dalam posisi berdiri. Tsummarfa, kemudian angkatlah badanmu kata Nabi. Hatta ta'tadilah qa'iman, sampai badanmu itu rata dalam posisi berdiri. Nah, oleh karena itu dalam mazhab kita Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, ada perbedaan antara qiyam berdiri dengan i'tidal. Kalau berdiri, qiyam itu adalah posisi tangan di sini, di dada. Tahtas sadar wa fawqas surah, di bawah dada, ini dada nih ya. Di bawah dada sini berarti di ulu hati sini, di atas pusat. Itu posisi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, meletakkan tangan. Ini namanya al-qiyamu 'alal qadir, berdiri tegak bagi yang mampu. Kapan kita seperti ini? Yaitu pada saat kita posisi berdiri. Di dalam membaca suratul Fatihah, di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, itu harus seperti ini berdirinya. Sunnah meletakkan tangan posisi seperti ini, di bawah dada, di atas pusat. Nah, dan cara meletakkan tangan itu, posisi tangan ini ada beberapa cara. Sebagian ulama ini di kalangan Syafi'i, di kalangan ahli fikih, meletakkannya itu adalah posisinya seperti ini. Di sini taruhnya. Nah, jadi jangan begini tapi begini. Nah ya. Di sini tapi nah begini modelnya. Ah, ini begini. Taruh di sini. Jangan begini. Jangan begini. Nah, ini rata gini. Nah, baru begini. Ah, dia begini. Ini ahli fikih, para pokok ahli fikih menyatakan seperti ini. Kemudian kalau dari kalangan ahli tasawuf, mereka ada dua cara. Pertama dengan meletakkan begini, la ilaha illallah, isyaratnya seperti halnya kita tasyahud ya. Ada juga yang dua, nah gini, asyhadu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada yang begini, itunya la ilaha illallah, tauhid berarti. Ada juga yang begini, Muhammadun Rasulullah. Jadi yang begini boleh, yang begini boleh, yang begini boleh. Ya. Yang kurang pas kalau begini. Allahu Akbar. Kayak anak kecil tuh ya. Pernah lihat nggak anak kecil salat begini? Ya. Nah. Ini namanya al-qiyam, berdiri. Posisi berdiri. Kemudian adapun i'tidal, posisi tangan tidak di sini. Tapi posisi tangan adalah di samping kanan dan di samping kiri. Untuk apa? Supaya membedakan. Ini yang namanya i'tidal, ini namanya al-qiyam, berdiri. Jangan seperti sebagian orang, nggak tahu di sini ada apa enggak. Dia sami Allahu liman hamidah, tapi dia tangannya begini lagi. Ini namanya bukan i'tidal, tapi namanya qiyam, berdiri. Nah, jadi supaya membedakan yang mana al-qiyam, yang mana al-i'tidal. Kalau i'tidal taruh di samping kanan, tangannya tangan kanan di samping kanan kiri ya. Sedangkan kalau al-qiyam di sini. Kayaknya sudah kita bahas ya ini ya. Belum kah sudah? Belum ya? Nah, itu. Baik.
Nah, kemudian syarat i'tidal itu yang kita sebutkan tadi adalah berdiri. I'tidalnya itu posisi berdiri. Posisi berdiri tegak dengan tangan taruh di samping. Jangan sampai tidak berdiri tegak. Kalau nggak berdiri tegak, itu nggak sah i'tidalnya. Kecuali orangnya itu memang bungkuk. Lain halnya kalau orang sakit bungkuk. Dari awal sholatnya Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, itu lain lagi. Ada di tempat kami itu di pesantren, orang kampung sih ya, kai-kai. Itu kalau dia jalan aja bungkuk. Bungkuknya itu seperti orang ruku, tapi kuat jalan. Jalan tuh kemana-kemana itu kalau ada acara undangan, datang aja beliau. Nunduk begini jalannya. Nah, bungkuk. Pernah lihat nggak orang bungkuk seperti itu? Kalau dia sholat ya begini sudah modelnya. Kenapa? Karena memang badannya memang sudah bungkuk. Lain halnya kalau orangnya masih sehat. Jangan membungkuk. Sami Allahu liman hamidah, bungkuk ini. Tidak sah, harus posisi dada terbusung, mata menghadap kiblat. Jangan juga ngayang, ngayang ke apa istilahnya? Sami Allahu liman hamidah. Ngayang ke apa istilahnya orang kita bilang? Ngayang, kayang atau ngayang? Kak. Sami Allahu liman hamidah. Ada juga anak kecil sih yang baru belajar tuh kan ya. Sampai begini-gini dia. Coba deh nanti kalau bulan puasa itu tarawehan. Macam-macam anak-anak sholat ya. Itu mah anak-anak. Kita enggak ada pang sholat begitu orang tua. Tapi wallah alam kalau ada nang pelajaran nang aneh-aneh. Kemudian syarat berikutnya adalah tatma'innah. Harus tumakninah. Tumakninah itu bahasa kitanya adalah iskanu jami'i a'dha'il badani biqadari subhanallah. Tumakninah itu adalah berhentinya seluruh anggota badan dalam senggang waktu bacaan subhanallah. Kira-kira orang baca subhanallah itu berapa detik? Ada 2 detik? Coba kalau saya baca, hitung berapa detik. Subhanallah. Ada 1 detik, 2 detik? Anggaplah 2 detik. Nah, pada saat 2 detik itu, seluruh anggota badan kita berhenti. Seluruh anggota badan kita berhenti. Itu yang disebut namanya tumakninah. Iskanu jami'i a'dha'il badani biqadari subhanallah. Berhentinya seluruh anggota badan sekedar senggang waktu bacaan subhanallah. Ya. Kalau seandainya anggota badan orang itu tidak berhenti pada saat i'tidal, nanti kita praktekkan yang salah-salah ya, maka i'tidalnya tidak sah. Kalau i'tidalnya tidak sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Nanti kita akan praktekkan beberapa tata cara i'tidal yang salah. Tata cara i'tidal yang salah. Baik, sebelum kita lanjut ke situ, perlu diketahui tumakninah maksudnya ya. Kita ulangin, tumakninah ini itu wajib ada di dalam 4 rukun gerakan. Tumakninah ini wajib ada di dalam 4 rukun gerakan. Apa arti tumakninah tadi? Iskanu jami'i a'dha'il badani biqadri subhanallah. Berhentinya seluruh anggota badan
dalam senggang waktu bacaan subhanallah. Nah, itu tumakninah, berhenti seluruh anggota badan. Tumakninah ini ada 4 tempat di dalam 4 rukun. Wajib berada di dalam 4 rukun. Yang pertama waktu ruku. Jadi ruku wajib tumakninah, berhenti seluruh anggota badan. Tidak boleh pada saat ruku Allahu Akbar garu-garu gini. Tidak sah. Berhenti semuanya. Tangan, kepala, badan, kaki berhenti semuanya. 1. Yang kedua, tumakninah itu wajib ada pada saat i'tidal. 2 nih ya, i'tidal. Yang ketiga, tumakninah itu ada pada saat sujud. Pada saat sujud. Sujud pertama atau sujud kedua. Dan yang keempat adalah tumakninah itu wajib ada pada saat duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ini totalnya 4. Tidak boleh bangun dari sujud pertama Allahu Akbar Rabbi firli warhamni wajibni wafani warhamni wajibni. Tidak boleh. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi ada 4 tempat tumakninah tadi. Pada saat ruku, pada saat i'tidal, pada saat sujud pertama dan kedua, dan yang keempat pada saat duduk di antara 2 sujud. Sekarang kita akan praktekkan beberapa kesalahan-kesalahan orang yang sholat pada saat i'tidal. Artinya pada saat i'tidal dia meninggalkan tumakninah. Dan kalau meninggalkan tumakninah seperti yang kita katakan tadi, sholatnya i'tidalnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Kesalahan yang pertama, nah, kesalahan pertama adalah pada saat bangun tetapi tangannya bergerak. Sami'allahu liman hamidah. Nah ini, banyak nggak begitu? Nggak makmum, nggak imam, banyak begitu. Sami'allahu liman hamidah. 3 kali berturut-turut bergerak, maka salatnya batal. 3 kali berturut-turut salatnya batal. Jadi hati-hati dalam masalah itu. Nah, kalau mau i'tidal, mulai gerakan, mulai membaca Sami Allah. Habis gerakan, habis juga hamidahnya. Contoh, ini yang bagus begini. Sami Allah, nah mulai gerak ya. Sami Allahu liman. Nah, di sini tahan. Ya, jadi mulai di sini tangannya mulai diangkat. Di sini pada saat tangan di sini ditahan di sini. Jangan kayak per. Allahu liman hamidah. Kayak ngepel gitu, jangan. Tapi ditahan di sini. Ya, ulangin. Sami'allahu liman hamidah. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika sama-sama hamidah, di sini turunnya sama-sama. Mudah ya? Sekali lagi. Yang benar. Sami'allahu liman hamidah. Jadi saman, hamidah. Mulai membaca Sami Allah, mulai gerakan. Habis gerakannya, habis juga hamidahnya. Tangan di samping. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Tangan di belakang begini. Nah, tangan bangga. Allahu liman hamidah. Jangan. Apalagi istirahat. Allahu liman hamidah. Emang berbaris-baris ya. Tangan di samping, jangan juga di depan. Ada Sami Allahu liman hamidah. Jangan. Ya. Atau ada sebagian orang Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, ini namanya yang kita katakan tadi. Kalau begini namanya al-qiyam. Kalau seperti ini namanya i'tidal. Jadi jangan di sini, taruh di samping.
Ya, baik ya. Jadi kesalahan pertama bergerak-gerak tangannya. Samiallahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Nah, ini bergerak-gerak. 1, 2, 3 batal. 3 kali bergerak-gerak batal. Allahu liman hamidah. Nah, tangan-tangannya bergerak-gerak ini. Kayak ondel-ondel. Tahu ondel-ondel? Nah, kemudian yang kesalahan berikutnya yaitu pada saat mau sujud. Ada juga tangannya bertahan begini, tahan. Tapi kalau mau sujud, dia punya tangan memegang lato-latonya. Lato-lato. Samiallahu liman hamidah. Allah, ada yang salah ini. Allah. Nah, gini-gini nah. Allah. Kenapa digini-ginikan? Mau terbang kemana itu? Jadi jangan, diam saja, turun. Allah. Jangan begini-gini. Ada, banyak gak pernah lihat gak begitu? Allah, alhamdulillah. Allah, nah. Kenapa dikapit-kapit begitu? Jangan, diam saja, turun. Paham ya? Kesalahan kedua yang sering terjadi. Kesalahan ketiga, ini tidak satu atau dua orang. Ada juga bahkan gelarnya sudah ustadz, bahkan sudah gelarnya kiai. Itu ada orang salat. Kesalahan yang kita akan sebutkan ini. Ada itu. Apa itu? Yaitu dengan melangkah, dengan mengangkat kaki. Terkadang kakinya diangkat, terkadang maju ke depan, terkadang maju ke belakang. Nah, ini sering terjadi. Bukan sering terjadi, ada orang yang salat seperti itu. Samiallahu liman hamidah. Pernah lihat gak? Diangkat kakinya. Allah. Kenapa diangkat begini? Coba nanti kalau salat tarawih, macam-macam tuh orang salat. Allah liman hamidah. Allah. Nah, ini salah. Nggak boleh diangkat. Atau ada yang maju, samiallahu liman hamidah. Allah, maju dia. Maju kakinya. Enggak ada. Atau mundur, samiallahu liman hamidah. Allah, mundur. Banyak ada orang seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi nggak boleh gerak-gerak. Baik, kita ulangi. Kesalahan. Dan ini bisa menjadi salatnya tidak sah dan akhirnya salatnya bisa jadi batal. 1. Bergerak-gerak. Allahu liman hamidah. Nah, 3 kali bergerak-gerak batal. Apalagi 2 tangannya bergerak. 2. Yang salah adalah samiallahu liman hamidah. Tapi ketika turun, nah, tangannya nah. Ini bahaya. 3 kali bergerak-gerak batal. Apalagi yang ketiga, berangkat kaki samiallahu liman. Allah. Nah, diangkat begini nah. Allah. Juga ada terjadi seperti itu. Apalagi diangkat maju ke depan. Allah liman hamidah. Allah. Nah, maju dia. Maju. Nanti kalau lihat aja kalau orang salat tuh ya. Bahkan terkadang imamnya begitu. Apalagi mundur. Allah hamidah. Allah. Nah, kalau mau sujud ya, nah gini. Allah. Ini juga enggak boleh. Ya. Nah, kemudian yang kurang benar. Saya tidak mengatakan tidak sah, tapi kurang benar. Saya tidak mengatakan batal salatnya, tapi tidak baik. Apa itu? Yang tadi, samiallahu liman hamidah. Nah, taruh di sini. Ini tidak batal sih, cuman salah meletakkannya. Kedua, samiallahu liman hamidah, taruh di belakang di sini tangannya. Samiallahu liman hamidah. Nah, begini. Taruhnya. Jangan taruh di belakang sini, taruh di samping. Jangan juga taruh di depan. Samiallahu liman hamidah, taruh di depan sini. Enggak, tapi di sini samping kanan.
Nah, kemudian kita mau turun, mau sujud. Sebagian orang ada yang begini. Nah, sami'allahu, nah begini sih, tapi dia diangkat begini. Nah, benarnya sami'allahu liman hamidah. Gitu kan ya? Nah, diangkat begini, diangkat kakinya. Apa bajunya diangkat gini, celananya kah, sarungnya kah, gamisnya kah. Jangan begini. Ya, jangan begini. Kalau nggak diginikan nanti sininya sempit. Caranya bukan begitu. Caranya adalah sami'allahu liman hamidah, gini kan ya. Nah, yang bergerak bukan tangan ini, bukan sikutnya. Yang bergerak cuman ini aja. Nah, kalau ingin supaya nggak kencang di lutut ini. Jadi, nah, begini, sami'allahu liman hamidah. Sampai ya. Nah, turun. Nah, yang ini yang gerak. Nah, Allah. Nah, ini. Jadi yang ini nah, jarinya yang main. Allah. Nah, paham kira-kira? Nah, kemudian pada saat turun mau sujud, mulai gerakan, mulai membaca Allah. Habis gerakan, yakni dahi, tangan di lantai, begitu juga habis bacaannya akbar. Contoh yang benar nih ya. Ketika turun nggak ada angkat tangan, langsung saja. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, gitu. Allahu akbar. Pas. Semuanya pas. Jadi mulai turun dari atas, Allah terus panjang nih. Allah terus Allahu akbar. Mudah dipaham dulu kira-kira? La ilaha illallah. Ya. Adanya rukunnya itu yang macam ke bawah itu batal nggak? Rukunya kelebihan. Iya. Ke bawah. Kalau ini anunya pinggul ya. Apa namanya, patokannya pinggul. Kalau pinggul ini turun melewati batas ruku, pinggulnya ini turun melewati batas ruku, itu bisa sholatnya batal. Tapi kalau seandainya cuman badannya saja, pinggulnya nggak turun, masih bisa ditoleransi. Ini kan ruku itu kan sebenarnya kan begini ya. Nah, ininya di lutut, tangannya di lutut, kemudian punggungnya rata. Nah, ada orang yang kelebihan, ya Allah Akbar, tapi ini punggungnya, ini dia punya pinggul masih rata, tapi kelebihan. Ala kulli hal ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia punya pinggul turun, Allahu Akbar. Nah, ini turun begini, padahal di sini taruhnya dia turun begini. Maka ini bisa sholatnya batal. Kenapa? Karena sudah melewati batas ruku. Ya, makanya tadi kalau ini lututnya rata, paham? Dengarkan saya. Kalau lututnya ini rata nih, dia punya betis rata, pinggulnya ini nggak turun dari batas ruku, tetapi yang turun cuman badannya saja melewati batas ruku, tapi pinggulnya nggak turun, masih dalam posisi ruku. Yang seperti ini belum bisa dikatakan batal, tapi masih bisa dikatakan makruh. Tapi kalau pinggulnya yang turun, nih pinggul nih, melewati batas ruku, dia lipat, umpama dia punya lutut turun, maka ini sudah masuk atau sudah melewati batas ruku. Itu bisa menjadikan sholatnya batal. Mudah dipaham kira-kira? Enggak batal.
Jarinya aja. Nanti kita terangkan dulu. Karena ada yang kebiasaan itu. Ada satu tangannya. Ya tadi, nah, kalau dia bergerak itu kan bergerak yang tidak disyariatkan, menarik baju walaupun satu tangan, atau menggapit sarung atau apalah, itu tidak disyariatkan, gerakannya tidak disyariatkan di dalam sholat. Tetapi walaupun tidak disyariatkan, selama itu tidak bergerak 3 kali berturut-turut, itu nggak batal sih, nggak batal. Nah, yang khawatir batal tadi adalah apabila ada orang ketika i'tidal kedua tangannya bergerak. Ya Allahu liman hamidah, gerak-gerak ini. 1, 2, 3, 3 kali bergerak-gerak, apalagi 2 tangannya ikut semuanya, batal sholatnya. Mudah dipaham? Perhatikan ini. La ilaha illallah. Gerakan, maksudnya anggota badan yang dikatakan batal dengan syarat 3 kali bergerak berturut-turut itu adalah gerakan urat besar. Gerakan urat besar. Adapun gerakan urat kecil atau sendi kecil, ya urat atau sendi ya, sendi lah ya, bukan urat ya. Yang batal tadi saya ulangin, yang disebut gerakan berturut-turut 3 kali berturut-turut itu bisa batal adalah gerakan sendi yang besar, gerakan sendi besar. Adapun gerakan sendi kecil 1, atau otot 2, atau urat 3, ini tidak batal walaupun bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, perhatikan ini. Adapun urat ataupun sendi, kita ulangin, atau adapun urat, adapun sendi yang kecil. Yang kedua, ataupun urat nih ya. Yang ketiga, otot. Ini tidak batal walaupun bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, yang dikatakan sendi kecil itu apa? Nah, dikatakan sendi itu adalah jari-jari. Nih, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Walaupun 5-5-nya bergerak, ini nggak batal. Makanya kalau ada orang sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Pernah lihat gini, yang goyang-goyang begini, kayak ulat dia punya jari ini. Datang kucing, cak, dicakarnya sama kucing. Ya, nah ini nggak batal. Nah, bergaruk begitu juga. Bergaruk, kalau mau bergaruk, jangan seperti ini. Ini bergerak sendi besar. Kalau maunya bergaruk itu gimana caranya? Nah, ini umpama gatal di sini ya. Kita taruh ini, nih, taruh di badan nih. Ini apa namanya nih? Telapak tangan nih. Tak taruh. Nah, baru yang bergerak itu adalah jari. Nah, makanya yang saya praktekkan tadi ketika turun mau i'tidal itu bukan tangan yang bergerak tapi jari. Nah, jari tangan nih yang 5, jari-jari kaki itu termasuk sendi kecil. Persendian sendi kecil. Ini tidak batal. Selain jari ini maka termasuk sendi besar. Ya, selain jari-jari tangan dan jari kaki, maka semuanya termasuk jari besar. Persendian besar, termasuk nih. Nah, jadi kalau ada orang goyang-goyang begini salatnya, nih, ini persendian besar. Apalagi namanya? Sikut, leher, termasuk rahang. Jadi kalau ada orang salat mulutnya, nah, naik turun rahang mulutnya ini 3 kali berturut-turut batal. Kecuali kalau dia baca bacaan, zikir dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada alasan, sambil sholat sambil ngelamun, 3 kali nih batal nih. Nah itu ya, itu namanya sendi kecil, jari tangan, jari kaki, walaupun bergerak 3 kali berturut-turut tidak batal. 2, urat. Urat tidak batal itu apa? Telinga, hidung, kelopak mata, bibir, lidah. Ini ada uratnya.
termasuk alat kelamin. Jadi kalau ada orang sholat matanya kedip-kedip, nggak batal. Orang sholat dia punya telinga goyang-goyang, nggak batal. Ada orang sholat bibirnya goyang-goyang, bibirnya doang, bibirnya goyang, bukan rahangnya. Ya, kalau rahang batal. Atau lidahnya nggak batal, kecuali mengeluarkan suara. Nah, yang bikin batal itu bukan gerakan lidah tapi suaranya. Atau orang sholat alat kelaminnya goyang-goyang, ding ding ding, nggak batal. Kenapa? Itu termasuk urat. Kemudian otot juga nggak batal. Mama ada orang sholat, kemudian dia punya apa namanya nih? Ini ada binaragawan, ototnya tung goyang-goyang, ya itu nggak batal karena ini otot. Atau dia gini, nah apa? Kencang kan ototnya bergerak ini, nih. Sampai robek bajunya, ya terlalu kecil badannya terlalu gemuk pakai baju kecil, robek. Itu nggak batal. Jadi persendian kecil, urat, otot ini tidak batal walaupun bergerak 3 kali berturut-turut. Nah selain daripada itu masuk persendian besar. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan lagi? Hah? Menguap juga begitu. Kalau cuman tidak bergerak 3 kali berturut-turut ya batal. Asalkan jangan pakai suara. Kalau pakai suara bisa jadi batal. Nah itu yang bikin batal. Bersin nggak batal juga, acin. Tapi kalau beeho, acin. Nah ehonya itu yang bisa bikin batal. Nggak apa-apa. Asal jangan 3 kali berturut-turut. Yang batal itu 3 kali berturut-turut. Kalau tidak 3 kali nggak batal. Atau 3 kali, 4 kali tapi nggak berturut-turut. Ada nyamuk sini. 1. Tiba-tiba gatal lagi di sini. 2. Kemudian beberapa menit lagi gatal lagi di sini. 3. Biar 10 kali asalkan tidak berturut-turut itu tidak batal. Nah, masuk kategori berturut-turut gerakan pertama dengan gerakan kedua dengan gerakan ketiga yang disebut berturut-turut itu adalah senggang waktu orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kurang lebih 5 detik. Kurang dari 5 detik itu namanya berturut-turut. Tapi kalau lebih daripada 5 detik, 7 detik, 8 detik, 10 detik, walaupun dia berulang kali gerakannya tapi lebih daripada 5 detik, maka ini termasuk gerakan yang putus-putus. Nah, kecuali kalau seandainya dia main-main. Satu gerakan tapi niatnya main-main. Ya. Umpama sholat di samping jendela itu ada cewek lewat, ini main-main. Sholatnya gerakan sekali tapi main-main, niatnya ingin main-main, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia niatnya ingin main-main walaupun cuma sekali. Atau umpama sekali aja gerakannya tapi seluruh anggota badan ikut. Umpama apa? Loncat dia. Salatnya loncat. Loncat. Dung begitu. Sekali aja kan? Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki ikut semua loncat. Walaupun satu gerakan, tapi kalau loncat batal salatnya. Paham kira-kira? Iya, nggak batal. Nggak batal. Kalau sekali saja. Tapi kalau bebuhan sebelah itu biar 3 kali nggak batal bebuhannya itu bebuhan sebelah, bebuhan Salafi Wahabi itu. Apa-apa itu makruh sholat begitu ya. Nanti pokoknya macam-macam dia. Nah itu bagi mereka nggak batal. Tapi kan kita bukan Wahabi, kita ini kan ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i. Kalau mereka kan Wahabi dia. Jadi nggak usah diturutin. Baik, cukup dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di masalah sujud. Nah ini juga sujud penting karena banyak orang salah di dalam masalah sujud sholat. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.